Harus diakui dalam beberapa waktu kebelakang, rintangan bagi Indonesia untuk benar-benar menembus level elit sangatlah berat. Hasil kurang memuaskan yang diraih bulan lalu membuat beberapa pihak mulai meragukan kemampuan Indonesia di ajang bergengsi dunia ini. Bahkan atas hasil kemarin, tak sedikit publik yang menyoroti penampilan kurang maksimal dari beberapa punggawa Garuda dan menganggap pemain-pemain itu lebih baik tak dibawa saja. Salah satunya yakni pemain senior Jordi Amat yang mendapat banyak kritik usai penampilan buruknya saat timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Pada laga yang berkesudahan 2-2 itu, Jordi Amat hanya bermain selama 45 menit karena mengalami cedera ankle. Pemain berusia 32 tahun tersebut dianggap kemampuannya mulai menurun dan kerap melakukan beberapa blunder fatal. Tapi di tengah kritik dan hujatan yang diterimanya, Jordi Amat justru memamerkan aksinya kala masih berseragam Espanyol pada 2010 lalu. Dia membagikan foto ketika menahan pergerakan Messi pada laga pekan ke-16 Liga Spanyol antara Espanyol melawan Barcelona di Stadion RDCI 18 Desember 2010. Dalam laga yang dimenangkan Barcelona 5-1 itu, Jordi Amat masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-64 menggantikan Javi Cica. Tak bisa dipungkiri, Jordi Amat sendiri memang merupakan salah satu pemain dengan pengalaman paling banyak di timnas Indonesia pada saat ini. Karirnya dimulai pada saat bergabung dengan Espanyol U19, kemudian dia naik kelas ke tim B pada 2009. Pada musim berikutnya dia naik ke tim senior Espanyol hingga 2012 sebelum dipinjamkan ke Rayo Vallecano. Ingin mencari tantangan yang baru, dia akhirnya memutuskan hijrah ke Liga Inggris untuk bergabung dengan Swansea City pada 2013. Lalu dia berpindah-pindah klub hingga akhirnya pada 2022 lalu memutuskan pindah ke Liga Malaysia bersama JDT. Menariknya, unggahan Jordi Amat itu membuat rekan-rekan di timnas Indonesia memberikan reaksi yang cukup kocak di kolom komentar. Contohnya Marcelino Ferdinand yang menyebut akun Sandy Walsh sambil membubuhkan emotikon hati berwarna merah yang seakan ingin memberitahu kepada Sandy Walsh bahwa Jordi pamer pernah melawan Messi. Merespon hal itu, Sandy Walsh pun menuliskan komentar berupa emotikon mengantuk dan tertidur di kolom komentar unggahan Jordi itu. Respon Sandy ini tak terlepas dari pengakuannya dahulu yang mengungkapkan Jordi Amat sering membanggakan dirinya yang pernah menghadapi salah satu pemain terbaik dunia yakni Messi. Tanpa ragu, Sandy Walsh juga mengaku bahwa Jordi Amat sering menceritakan pengalamannya ketika masih merumput di Eropa dan kadang meresponnya dengan candaan. Setiap saat dia menceritakan karirnya di Spanyol. Lihat, saya bermain bersama Ronaldo, Messi, La Liga. Iya Jordi, iya, shh, saya mau tidur, tutur Sandy sambil bercanda. Tapi meski Jordi Amat bak panen hujatan usai penampilannya di Bahrain kemarin, ia mengaku tetap siap dan tidak sabar untuk segera memperkuat timnas Indonesia di laga November ini melawan Jepang dan Arab Saudi. Sejatinya, Jordi Amat memang sudah absen dalam beberapa pertandingan bersama Indonesia. Hal ini dikarenakan cedera pergelangan kaki yang dialaminya hingga berdampak pada performa kualitas permainan dirinya lantaran Jordi sempat beristirahat panjang. Permasalahan cedera ini sangat serius sebab pemain JDT itu bahkan mengatakan bahwa cederanya membuat ia merasa kesakitan yang sangat hebat. Tapi dengan proses pemulihan cedera yang dialaminya dan juga serangkaian terapi alami secara intensif yang dilakoni, ia sangat senang bisa comeback membela tim Merah Putih di bulan lalu meski mungkin belum tampil maksimal. Maka dari itu setelah ini ia akan berusaha tampil lebih baik lagi dan membuktikan diri bahwa ia bisa membungkam keraguan publik akan dirinya. Ya, jam terbang tinggi yang dimiliki Jordi diharapkan jadi modal bagus saat ia membela timnas Indonesia. Bila Jordi Amat mendapatkan kepercayaan dari Sintayong lagi, momen ini bisa jadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan diri dari penggemar timnas Indonesia. Dengan dukungan dua bek yang lebih muda seperti JIZ dan Max Hilger, Jordi Amat seharusnya bisa lebih tenang di lini belakang dan meminimalisir peluang untuk melakukan kesalahan. Apalagi melawan Jepang yang secara kualitas dan rekor pertemuan terakhir bakal lebih superior dan bahkan diprediksi bisa mengamankan poin dari markas timnas Indonesia. Tercatat Jepang berhasil meraih 3 kemenangan dalam 5 pertemuan terakhir kontra timnas Indonesia di semua ajang.
Terakhir, Samurai Biru mampu menang telak 3-1 atas Garuda pada babak 16 besar Piala Asia 2023 bulan Januari lalu. Ya, meski di atas kertas memang lebih diunggulkan, Jepang tetap tidak menganggap enteng timnas Indonesia. Bahkan salah satu laman lokal Jepang yakni Kolido GP turut menyoroti Jordi Amat yang disebut sebagai salah satu bintang yang jadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Menurut laman tersebut, Jordi Amat merupakan pemain bertahan yang memiliki jam terbang banyak di Eropa dan bisa memberikan dampak positif buat timnas Indonesia. Jordi Amat, baik Indonesia yang akan bermain melawan timnas Jepang di Piala Asia, adalah pemain naturalisasi asal Spanyol yang merupakan anggota keluarga kerajaan. Memainkan 52 pertandingan di liga tertinggi Inggris. Tulis laman tersebut. Selain itu, Kolido GP juga memuji kualitas Jordi Amat yang disebut sebagai bek tangguh dengan ketenangan serta jiwa kepemimpinan yang baik. Tentu saja sorotan positif ini bisa dijadikan Jordi sebagai motivasi jelang menghadapi Jepang di bulan ini. Jika nanti Jordi benar-benar kembali diandalkan STY, bukan tak mungkin ia mampu membuktikan pada publik bahwa ia bukan pemain yang bisa dianggap enteng. Ditambah lagi bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter tentunya semakin menambah motivasi Jordi Amat untuk tampil ngotot di laga nanti. Ya, timnas Indonesia memang tak perlu khawatir soal dukungan dari para supporter. Karena bagaimanapun semua elemen supporter akan bersatu di GBK demi bisa membuat para pemain lebih termotivasi, terutama ketika melawan Jepang yang memang dianggap sebagai lawan tersulit. Pasalnya, jika mampu mendulang poin minimal 1 saja dari Jepang, maka ketika melawan Arab, jelas para pemain akan bertambah semangat buat mencari 3 poin. Untuk itu, kami pun berharap semua pemain serta coach Shin benar-benar bisa menunjukkan segala hal yang terbaik kalau masih ingin menjaga asa minimal peringkat keempat di grup C. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya kami pun optimis timnas Indonesia bisa mendulang poin sesuai target yang diinginkan. Memang di atas kertas, Jepang dan Arab adalah lawan yang levelnya udah Piala Dunia, tapi bagaimanapun dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Begitu juga dengan Jordi Amat, semoga saja jika kembali dapat kepercayaan dari Coach Shin, pemain kelas dunia ini mampu menunjukkan kiprah apiknya di laga lawan dua tim kuat ini nanti.